Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak Guru semua. Bertemu lagi dengan saya dengan tutorial selanjutnya. Insya Allah saya akan memaparkan bagaimana cara pengisian kinerja di PP 30. Kita sign in dulu sebelum mengisi PP 30. Setelah mengisi username dan password, kita sign in aja langsung. Nah, ini tampilannya. Kita langsung ke SKP PP 30. Yang ini. Yang di bawahnya SKP PP 46. Kita klik yang SKP PP 30. Langsung saja ke rencana SKP JAJF yang ini yang akan kita isi. Sebelumnya kita tambahkan dulu untuk tahun anggaran pengisian tahun ini. Untuk tahun anggaran itu per Januari sampai dengan Desember. Kita tambahkan dulu. Kita cari tanggalnya. Awalannya itu di tanggal 3 Januari 2022. Sampai 31 Desember 2022. Klik tanggal 31-nya. Untuk guru, kita klik yang model dasar atau basic saja. Kita simpan. Oke lagi. Sudah muncul ya. Kita langsung ke target SKP yang gambar kertas ini. Kita klik. Tampilannya seperti ini, ada input kinerja utama dan input kinerja tambahan. Pada input kinerja utama dan tambahan ini, isiannya, poin-poinnya sama dengan SKP PP 46. Jadi, kita perlu tahu dulu poin-poin apa saja yang harus dimasukkan. Itu tergantung golongan Bapak Ibu. Apakah golongan 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C. Setelah kita tahu golongannya, kita tinggal persiapkan apa saja yang harus dimasukkan di kinerja utama dan kinerja tambahan. Itu sudah ada poin-poinnya dari dulu sama. Ada unsur utama, pengembangan profesi, PKB, nanti ada pilihannya. Atau di tugas tambahan. Itu nanti di input di kinerja tambahan. Kita coba input kinerja utama dulu. Klik input kinerja utama. Ini rencana kinerja atasan itu tidak akan muncul seperti ini jika atasan kita belum mengisi RKA-nya di akun beliau. Kalau ini sudah ada. Ada 2. Yang ini untuk unsur utama yang tersedia guru dan tenaga pendidik kependidikan atau satuan pendidikan dasar dan khusus yang berkualitas dan memadai. Kalau yang ini untuk pengembangan diri. Kalau di SKP yang dulu itu namanya pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Kalau sekarang melaksanakan pengembangan diri saja. Lalu kita isi rencana kinerja kita untuk tahun ini. Saya akan isi dulu rencana kinerja tahunan saya. Setelah selesai merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, ini yang utama ya. Setelah selesai simpan. Lalu oke. IKI-nya N. IKI adalah indikator kinerja individu. Ini adalah kriteria untuk pengisian rencana kinerja kita. Jadi rencana kinerja kita itu harus spesifik, terukur, realistis, menyesuaikan kondisi internal dan eksternal. Ini IKI untuk kinerja utamanya harus N. Kita lanjutkan mengisi kinerja utamanya. Oh iya maaf, saya belum terangkan rencana SKP JAJF ini.
rencana SKP JAJF itu SKP yang menilainya adalah atasan langsung. Jadi kalau kita sebagai seorang guru yang menilai itu adalah atasan langsung, yaitu kepala sekolah. Berbeda dengan tenaga administrasi atau yang lainnya. Kalau fungsional seperti kita, itu isinya di rencana SKP JAJF. JA itu disetujui oleh atasan langsung dan JF sama atasan langsung. Seperti guru, jabatan fungsional itu yang menilai adalah kepala sekolah atau atasan langsungnya adalah kepala sekolah. Kalau rencana SKP tahunan JPT yang menyetujuinya itu ada 3, yaitu JPT pertama, menteri yang mengkoordinasikannya, yang kedua JPT Madya, pimpinan IP, yang ketiga JPT Pratama atau pejabat pimpinan Madya, yang keempat memimpin unit kerja atau menteri atau pejabat pimpinan tinggi yang mengkoordinasikannya. Ini kita tidak pakai sebab kita yang menilai itu adalah atasan langsung. Atasan langsung itu kepala sekolah, jadi kita pakainya yang rencana SKP JAJF. Kita lanjutkan ya untuk input kinerja utamanya. Kita lanjutkan rencana kinerja kita yang kedua. Menjadi wali kelas, kita simpan. Ini sama, tersedia guru dan tenaga kependidikan ini masuknya ke unsur utama, yaitu ke pembelajaran atau pembimbingan tugas tertentu. Jadi wali kelas ini masuknya ke unsur utama, kita simpan. Oke? Oke. 2 ya, sudah kita simpan. Lalu kita ke input lagi yang selanjutnya. Saya ketik dulu. Melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Kita simpan. Oke. Kita input kinerja utama yang selanjutnya, kita klik. Kita input yang selanjutnya. Menyusun kurikulum, kita simpan. Oke. Sudah ada 4 rencana kegiatan kita di 1 tahun. Selanjutnya kita isi saja. Ini masih di kinerja utama. Kita input dulu. Menjadi pengawas penilai dan evaluasi, kita simpan. Oke. Ini masih yang tersedia guru dan tenaga pendidikan ya. Kita input dulu. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kita simpan. Oke. Oke lagi. Kita lihat dulu sudah ada berapa yang diinput. Ini adalah kinerja utama yang masuk ke pembelajaran atau pembimbingan tugas tertentu. Untuk selanjutnya kita ke pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB kalau di SKP yang dulu. Kita input dulu kinerja utamanya. Kita input RK kita. Ininya kita ganti ke melaksanakan pengembangan diri. Kalau diklat ini masuknya ke pengembangan diri, bukan ke pembelajaran. Kita simpan. Oke. Coba kita lihat di nomor 7. Ini. Melaksanakan pengembangan diri, rencana kerja dari atasan kita. Nah, kita inputnya itu mengikuti diklat fungsional yang lamanya 30 sampai 80 jam. Ini IKI-nya masih normal. Kita input kembali yang selanjutnya ya. Kita klik input kinerja utama. Kita ketik dulu rencana kerja kita. Ini lokakarya atau KKG. Ini termasuk ke pengembangan diri.
Jadi kita inputnya di melaksanakan pengembangan diri. Kita simpan. Oke. Kita coba input kinerja tambahan ya. Kita klik. Kita simpan kinerja tambahan kita. Kita ketik dulu. Menjadi anggota organisasi profesi. Kalau menjadi pengurus berarti menjadi pengurus organisasi profesi. Organisasi profesi itu adalah PGRI kalau kita, Persatuan Guru Republik Indonesia. Maka kita simpan. Oke. Kita lihat ke bawah. Menjadi anggota organisasi profesi. Ikinya K, bukan N tapi K. Kita input kegiatan kinerja tambahannya. Kita ketik dulu. Menjadi anggota kegiatan pramuka, kita simpan. Oke. Kita input lagi kinerja tambahannya, satu lagi yang saya punya. Kita ketik dulu. Yang ini sebagai pengawas ujian, penilaian, dan evaluasi hasil belajar tingkat nasional. Kalau sekarang itu ujian sekolah. Atau kalau mau ditulis ujian sekolah saja boleh. Kalau saya begini saja dulu. Kita simpan. Oke. Kita lihat dulu ya. Nah ini kita sudah input 3, tapi saya belum mengerti kenapa kinerja tambahan dari rencana kerja atasannya tidak muncul. Saya belum tahu. Cukup sekian dulu Ibu Bapak untuk penginputan rencana SKP JAJF tahunan. Untuk input kinerja utama dan input kinerja tambahan. Untuk tutorial yang lainnya saya akan update. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.